Kami tidak pernah menjanjikan hasilnya pasti sembuh misalkan, itu nggak boleh. Karena tetap apapun yang kita lakukan itu semua adalah upaya, bukan menjanjikan gitu. Upaya itu kita sesuai dengan keinginan kita. Kita tahu pasien A dengan B meskipun sama penyakitnya, tapi belum tentu dia hasilnya sama Betul. gitu. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di ruang interogasi. Sudah hadir bersama kami hari ini Bapak Dr. Nanang Sugiarto Mars sebutannya, Pak. Yes. Direktur Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Apa kabar, Pak Direktur? Alhamdulillah baik. Sehat, Pak ya? Sehat. Harus sehat. selalu sehat. Semangat. Meskipun melayani orang-orang yang tidak sehat, tapi kita harus sehat. Gitu. Siap. Kita sehat. Baik, Pak Dir, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini bisa hadir bersama kami di podcast Obsesi. Kita akan banyak nanti ngobrol masalah dunia kesehatan pastinya, gitu. Karena Pak Dir adalah Direktur Rumah Sakit Pertamina, otomatis kita akan banyak nanti ngomong masalah pelayanan, kemudian juga hal-hal terkait hal itu. Ya. Tapi sebelumnya Pak Dir, bolehkah kami tahu dulu latar belakang seorang Direktur Rumah Sakit Pertamina? Bagaimana mungkin rekam jejak Pak Dir sampai akhirnya bertugas di Rumah Sakit Pertamina Tarakan? Silakan diceritakan. Ya, terima kasih Herjen Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi memang dulu saya mengawali karir ya, mulai dari sebagai dokter PTT Pak. Pak Herjen Rio. Jadi dokter PTT itu pegawai tidak tetap ya waktu itu. Memang ada kewajiban dari Kementerian Kesehatan. Setelah selesai dokter kita wajib PTT, dan kebetulan PTT saya saat itu di wilayah Jawa Barat. Di wilayah Jawa Barat. Di wilayah Jawa Barat dan ditempatkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, namun Rumah sakit besar itu Pak Dir ya? Ya, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya. Gitu. Nah, di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung itu sebagai manajerial di emergency tentunya, manajerial emergency, dan kebetulan saya diamanahkan saat itu sebagai ketua Brigade Siaga Bencana. Baik. Nah, Brigade Siaga Bencana ini memang dibentuk langsung oleh Pak Menteri saat itu, Menteri Suyudi, pada tahun 2003 ya. Nah, saya PTT 2003 hingga 2005. Baik. Wilayah kerja kami adalah seluruh Indonesia. Jadi sebagai Brigade Siaga Bencana waktu itu saya bersama seluruh rekan-rekan berjumlah 18 orang dokter. Saat itu setiap ada bencana kita dikirim ke lokasi bencana. Langsung terbang sama tim? Langsung, begitu misalkan hari ini kejadian bencana, kita persiapkan, kalau bisa kita berangkat hari ini, udah hari ini, namun kalau nggak bisa besoknya. Nah, memang yang kita berangkatkan di awal adalah tim Rapid Health Assessment, jadi tim advance lah ya, sebelum kami kirim tim selanjutnya. Jadi kan kami harus nilai dulu tim advance itu kebutuhannya apa saja di lokasi bencana, baik kebutuhan sarpras, kemudian SDM-nya yang dibutuhkan ya. Dokter apa saja yang harus dikirim. Betul, sehingga pada saat nanti pengiriman tim berikutnya tidak blind ya, tidak main asal kirim begitu saja tanpa mengetahui kebutuhan di lokasi bencana, karena tiap bencana itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Betul. Wilayahnya, demografinya gitu ya, gitu. Jadi ada tuh suatu kisah di suatu bencana tiba-tiba ada memang bantuan ngirim langsung 20 dokter loh, 20 dokter nggak ngirim perawat bagaimana bisa gitu ya. Betul. Itu yang memang harus dinilai pada saat di lokasi bencana, pada saat melakukan rapid health assessment. Semuanya harus dipertimbangkan ya, dengan matang begitu. Baik. Kemudian saya mengawali karir masuk di Rumah Sakit Pertamina, di Rumah Sakit Pusat Pertamina di 2006 itu. Setelah selesai PTT ya, tentu saya di emergency lumayan cukup lama ya, udah sekitar hampir 10 tahun saat itu, hingga tahun 2014. Nah, setelah 2014 selesai saya merampungkan S2 ke rumah sakitan ya, saya dimanahkan untuk menjadi direktur saat itu, direktur di Kutai Timur. Di Kutai Timur. Sangatta. Sudah mulai menyentuh Kalimantan nih. Langsung langsung ke Kalimantan gitu. Yang tadinya di Jakarta di Rumah Sakit Pusat Pertamina langsung diamanahkan untuk direktur di Rumah Sakit Pertamina di Kutai Timur, Sangatta.
Kemudian setelah di Sangatta setahun, kemudian dimutasikan ke Palembang. Palembang tuh 4 tahun lah. Palembang itu lebih lama ya di Palembang karena memang Rumah Sakit Pertamina Palembang itu ya cukup besar dan wilayahnya juga cukup besar ya, Palembang, Sumatera Selatan gitu. Nah, setelah dari Palembang itu kemudian kami dirotasi kembali di Rumah Sakit Pertamina Aceh, Banda Aceh. Gitu, yang di Banda Aceh. Setelah Banda Aceh, Jakarta, sempat sebagai manajer operasional untuk seluruh rumah sakit. Waktu itu kita ada 75 rumah sakit ya se-Indonesia di dalam holding Indonesia Healthcare Corporation. Gitu. Jadi jumlahnya 70 ini rumah sakit. 75 rumah sakit 75 ya, rumah sakit. gabungan seluruh rumah sakit BUMN. Gitu. Jadi saat itu memang kami mengkoordinir untuk operasional medis ya untuk seluruh rumah sakit. Baik. Kemudian setelah di Jakarta beberapa tahun baru sempat sebagai direktur di Rumah Sakit Pertamina Tanjung Duren. Kemudian baru saya di 2023 tepatnya di bulan Agustus. Ini tepat saya 2 tahun di Tarakan. Hari ini tepat 2 tahun. 2 tahun. Wow, congratulations. Selamat datang kembali di Tarakan tuh. Baik, luar biasa berarti track recordnya panjang banget di dunia kesehatan, di rumah sakit begitu, dan artinya sudah sampai ke kota-kota besar gitu. Apakah terjadi culture shock, Pak Direktur? Di masing-masing daerah tentunya berbeda-beda bagaimana kita melayani masyarakat begitu. Apakah sempat terjadi culture shock? Culture shock sih enggak hanya sesaat ya, tapi akhirnya kan kita sebagai nakoda ya, para nakoda, jadi kita bagaimana membawa suatu perahu yang isinya berbagai macam orang ya. Namun kita harus tegak lurus terhadap corporate sebagai korporasi ya, Pertamina IHC. Kita jalankan rumah sakit sesuai standar. Ya, standar kami harus sama nih seluruh rumah sakit. Gitu. Jadi nggak boleh ada yang melenceng-melenceng ke mana-mana. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya standar A, ya A ikutin. Gitu. Misalkan dari mulai greeting, kemudian juga bagaimana cara kita melayani pasien, kita menjalankan 4S1B ya, senyum, salam, sapa, sopan, dan bantu. Itu kita terapkan seluruh perwira rumah sakit. Nah, kita anggap kalau itu perwira namanya ya. Perwira. Mulai dari cleaning service, security, termasuk kesehatan, cleaning service dan security. Betul. Karena mereka bekerja di di rumah sakit jasa layanan ya, dan berhadapan tuh dengan nyawa, dengan makhluk hidup, bukan dengan benda mati. Artinya mereka juga memiliki sense of crisisnya mereka terhadap layanan gitu. Harus cepat, sigap, dan tentu tanggap ya terhadap kebutuhan pasien. Misalkan pasien melihat nih, karena dia menemukan pertama kali, dia melihat kebutuhan pasien, misalkan butuh kursi roda, dia harus cepat bawa kursi roda menuju ke pasien. Gitu. Jangan sampai pasien masuk ke rumah sakit kita, baik melalui IGD maupun poliklinik, ya susah payah gitu. Dan juga dia harus tahu ini harus ke emergency atau ke poliklinik rawat jalan. Dia harus bisa menilai. Jadi kami latih tuh menilai. Jadi kamu misalkan melihat pasien seperti ini, kamu arahinnya kemana? IGD atau ke poliklinik? Jangan sampai kamu arahin ke poliklinik, tiba-tiba meninggal di poliklinik. Karena salah sasaran. Salah sasaran. Itu yang juga kita latih juga di frontliner, di front office. Itu hal-hal seperti itu. Jadi mereka melihat mulai dari kalau orang medis kan udah memahami ya. Tapi orang awam kan harus kita latih terus nih. Orang awam tahu bagaimana kondisi yang gawat, darurat ya, bagaimana yang tidak gawat, tidak darurat. Tapi kalau orang medis itu harus tahu pasien ini akan terjadi kegawatan bila mana tidak ditangani segera. Itu orang medis. Gitu. Itu bedanya medis dengan awam. Medis itu misalnya tenaga kesehatan ya, yang sudah terlatih, sudah melihat
ya banyak kasus juga, menangani banyak kasus, sehingga dia udah memahami, memiliki sense of apa namanya, krisisnya dia itu adalah melihat, wah pasien ini bakal gawat nih, padahal saat itu memang dia tidak gawat, tapi dia tahu bahwa pasien ini bakal gawat nih, wah harus saya segera bawa misalkan ke emergency atau harus segera melakukan tindakan segera, gitu, Oke, seperti itu. baik. So berarti ujung tombaknya garda terdepan ini adalah yang pertama mungkin security, and Yes, then baru kemudian frontliner gitu yang mengurus berkas dan lain sebagainya begitu. betul. Nah ini saya harus ceritakan ini. Jadi saya punya sebuah true story. Yes. Ini truly true story, bukan karena ada Pak Dir di sini. Aha. Beberapa hari lalu saya sempat membawa ibunda saya yang kebetulan lagi drop kesehatannya ke Rumah Sakit Pertamina. Jadi Rumah Sakit Pertamina. Kenapa Rumah Sakit Pertamina? Karena kebetulan orang tua saya adalah pensiunan Pertamina. And then kita sudah panik karena usia beliau sudah 76 tahun, ibu saya. Jadi panik, anak-anaknya dari kebetulan saya ada di rumah waktu itu. Akhirnya kita bawa ke Rumah Sakit Pertamina. Dalam perjalanan itu saya sudah berencana untuk nanti menggendong ibu karena ibu kebetulan nggak bisa jalan. Karena lemas gitu ya, nggak bisa jalan, jadi saya akan menggendong gitu. Rencananya begitu turun dari mobil mau langsung gendong gitu. Tapi ternyata begitu sampai di depan IGD ada security yang langsung tanggap, gercep, langsung bawa kursi roda. Wow. Saya bilang, luar biasa nih Pak, biar dibawa pakai kursi roda. Akhirnya kami pakai kursi roda. Ini sudah poin plus sudah ya. Modal di awal sebenarnya saya sudah mulai, waduh ini kalau nggak dilayani cepat bisa tensinya tambah naik nih gitu. Karena bagaimana tidak Pak Dir? Karena kita tahu sendiri ya fakta di lapangan, ada sebagian besar masyarakat yang sekarang untrust dengan pelayanan kesehatan. Saya tidak tahu apa itu, nanti kita akan cerita itu lebih lanjut. And then kemudian di frontliner juga kami cepat sekali mendapatkan pelayanan. Begitu sudah tahu ada kartu anggota pensiunan Pertamina, semuanya dilayani. Mungkin kayak BPJS ya kali ya, kalau kartu pensiunan Pertamina. Kemudian dilayani, langsung diperiksa pada saat itu cepat sekali, tidak sampai setengah jam. Pulang dari situ saya punya sebuah memori yang indah. Bahwa ternyata pelayanan kesehatan kita enggak seperti yang diceritakan orang-orang di media sosial gitu. Dan alhamdulillah saya tidak mengalami itu. Meskipun saya sudah siap-siap, Pak Dir, mohon maaf dari rumah, ini kalau nggak dilayani nih ibu saya nih gitu kan. Jadi ya, wajar ya mungkin ya karena ikatan gitu ya. Jadi semuanya indah, semuanya dilayani dengan cepat dan ini luar biasa. Saya salut sama kepemimpinan Pak Dir yang artinya sudah membuat menteri semua jajaran begitu cepat dan geraknya serba cepat gitu. Luar biasa. Poin plus Pak Dir. Alhamdulillah. Di 2 tahun kepemimpinan Pak Dir ya, artinya mudah-mudahan contoh kisah ini nanti bisa didengar sama siapapun nanti di luar sana, di seluruh Kaltara, di seluruh Indonesia mungkin yang bisa menyaksikan siaran ini bahwa tidak semua gitu. Ini case mungkin case yang sudah mulai berkurang lah gitu. Dan ini yang akan saya tanyakan ke Pak Dir. Memang serapi itukah Pak Dir memanage teman-teman di Rumah Sakit Pertamina? Seindah itukah pelayanan mereka sampai akhirnya saya dapat kesan yang bagus dengan Rumah Sakit Pertamina Tarakan? Ya, tentu seluruh perwira ini sudah terpapar ya dengan kami kan alhamdulillah akreditasi rumah sakit kami paripurna. Paripurna itu artinya bintang 5. Tapi di dalam paripurna bintang 5 ini banyak yang pembenahan yang harus kita lakukan. Ya, pembenahan mulai dari sarpras, kemudian juga dari skill and knowledge SDM-nya, juga dari pedoman maupun SOP. Nah, semua perwira ini juga harus mengikuti ketentuan tersebut. Gitu. Kami berusaha memberikan yang terbaik ya pada pasien. Tentu saya minta juga pada seluruh perwira, anggap pasien itu adalah keluarga kita sendiri. Gitu. Bagaimana kita mau diperlakukan, itulah kita harus memperlakukan. Gitu. Karena nggak jauh-jauh deh. Misalkan kita sendiri sebagai pasien, kita kalau berobat, kalau nggak ditangani dengan baik,
kan kita sendiri komplain kan, Iya. saya bilang gitu. Ya itulah yang harusnya kita lakukan. Kita lakukan yang terbaik aja, pasien masih komplain. Ya, pasien masih apa namanya? Ada aja Nggak jadi puas. alasan buat Ya karena tidak memang puas begitu kita ya. bukan pemuas, Iya, kita betul. itu kita Garis bawah ya, kami bukan pemuas gitu ya. ya, kami hanya berusaha memberikan yang terbaik Mhm. dan kami tidak pernah menjanjikan hasilnya pasti sembuh misalkan, itu nggak boleh. Karena tetap apapun yang kita lakukan itu semua adalah upaya, bukan menjanjikan gitu. Upaya itu kita sesuai dengan keinginan kita. Kita tahu pasien A dengan B meskipun sama penyakitnya, tapi belum tentu dia hasilnya sama Betul. gitu. Contoh stroke misalkan, ya kan? Pasiennya sama-sama stroke, tapi pengobatannya kadang memang berbeda, treatmentnya berbeda. Itulah namanya art, ya. Science and art. Jadi kedokteran itu science and art. Dia bukan statis, dia dinamis, mengalami perubahan di dalam hemodinamik tubuhnya yang kita nggak tahu hasilnya. Hasil akhirnya bagaimana sih sebenarnya? Meskipun memang secara statistik kita tahu secara statistik, tapi secara pasti tidak pernah kita tahu gitu. Ya, jadi ya kita malah sangat bersyukur, sangat senang, ada kepuasan tersedia yang tidak bisa dinilai dengan uang bila mana pasien puas, Iya. pasien sembuh, itu udah kepuasan batin bagi kami sebenarnya. Gitu. Jadi ya itu yang teman-teman juga akhirnya mereka tuh berbagai generasi. Iya, betul, Berbagai betul. generasi, ada generasi Alpha, generasi Z, Betul. milenial, ada kolonial masih. Jadi Betul. jadi kami men-treatnya memang agak berbeda-beda gitu. Jadi tapi alhamdulillah satu apa namanya? Kami memiliki visi misi yang tegak lurus terhadap visi misi dari corporate, Betul. korporasi pertama media IHC. Intinya itu. Jadi misalkan setiap ada karyawan baru, tentu kami latih dulu ya, latih dulu. Kami memiliki core value akhlak ya, akhlak itu memang sudah kami tanamkan sejak awal dan itu terus menerus ya, itu akhlak itu. So nggak sembarangan juga SDM yang ada di Rumah Sakit Pertamina tentunya sudah Iya. melewati lapisan-lapisan yang ketat begitu, Iya. artinya slogan "We Care, We Cure" itu Betul. harus betul-betul dipegang dan jadi slogan Betul. yang Betul. dipegang oleh seluruh perwira di Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Betul. Wow. Jadi kalau misalkan ada pasien komplain, cepat tertangani komplain tersebut dalam waktu maksimal 1x24 jam. Jangan pernah di-delay-kan, jangan pernah dientar-entar. Saya minta cepat tangani. Kalau memang tidak bisa ditangani, laporkan ke atas. Gitu. Jadi nanti pucuk tentunya adalah direktur. Iya, betul. Nanti direktur yang akan membantu menyelesaikan. Tapi setidaknya kalian belajar cara menyelesaikan Betul. di level bawah. Gitu. Dan itu harus selesai. Tidak boleh lebih dari 1x24 jam. Kami punya alur penyelesaian komplain, handling komplain seperti itu. Iya, luar biasa. Nih, kalau saya lanjutin ceritanya nih, kebetulan di sebelah tempat tidur ibu saya di sebelah gitu ya, waktu ibu saya diperiksa, itu ada seorang bapak-bapak yang kebetulan dia terserang stroke. Jadi keluarga bertangis-tangisan, jadi agak riuh di dalam situ. Nah, ternyata tidak hanya ini karena sense of jurnalisnya tinggi gitu ya, saya melihat itu langsung merekam itu gitu, apa yang dilakukan gitu. Dan ternyata ada sebagian nurse yang menenangkan keluarga. Jadi mereka betul-betul tidak hanya si pasien, tapi juga keluarga yang memang pada saat itu mungkin panik gitu ya, dan apa ya, mungkin ketakutan dan kekhawatiran lain sebagainya gitu. Mereka melakukan itu, gitu. Mereka melakukan menenangkan keluarga dan akhirnya mereka bisa tenang. Dan ya ini luar biasa. Makanya saya sampai terbayang-bayang sampai detik ini bahwa ternyata pelayan kesehatan kita tidak seperti yang diceritakan orang-orang kok. Saya gini, Pak Dir, agak sedikit sekarang takut masuk ke rumah sakit karena pengalaman saya pernah COVID, kemudian 1 bulan saya dirawat. Dan karena begitu banyaknya orang, ya kita diperlakukan sama rata begitu artinya. Dan ya karena mungkin chaos dan lain sebagainya gitu, ada mungkin perlakuan-perlakuan yang kurang berkenan gitu. Jadi itu yang membuat saya bukan antras tapi lebih ke waspada gitu. Kalau ada pelayan-pelayan yang kurang baik, mungkin saya akan langsung
cari kertas ini buat komen gitu untuk masuk gitu biar dibaca sama Pak Dir gitu ya. Tapi ternyata enggak. Rumah sakit Pertamina buat saya best. Dan itu pengalaman pribadi saya, dan saya yakin banyak sekali pengalaman-pengalaman masyarakat di luar sana terkait dengan Rumah Sakit Pertamina yang luar biasa gitu, dan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ekspektasi mereka, bahkan mungkin lebih gitu. Luar biasa Pak Dir. Terima kasih, Pak. Ya, Kasih, jadi Kecil. Pak Dir, kalau kita bicara terkait dengan media sosial yang sekarang sudah semakin merajai di segala sendi kehidupan kita begitu. Pelayanan termasuk pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit selalu mendapatkan komen-komen, tidak hanya komen-komen baik tapi juga komen-komen buruk gitu. Dan kita harus tidak boleh nafikan bahwa banyak sekali komen-komen buruk terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit gitu. Yang mereka mungkin lambat ditangani keluarganya, yang kemudian maaf saya harus bilang yang pakai BPJS agak lambat gitu, nggak disenyumin, judes, nurse-nya dan lain sebagainya gitu. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Dir? Kalau boleh, kita mungkin tidak membandingkan ya, tidak membandingkan. Menurut point of view, Pak Direktur, apa yang terjadi? Ya, kalau kami di Rumah Sakit Pertamina itu, kami juga melayani BPJS. Namun memang populasi BPJS kami masih 50-50 antara BPJS dengan non-BPJS ya tentunya. Semua kami layani sama ya. Apalagi kalau misalnya di emergency kami tidak membedakan dia statusnya apapun, yang penting adalah kami akan tanganin yang paling gawat terlebih dahulu. Baik. Gitu. Bukan yang pertama datang. Ya. Jadi disesuaikan dengan tingkat kegawatan. kegawatan. Kami kan memiliki tingkat penilaian tingkat kegawataratan ya. Gitu. Tingkat kegawataratan ada triase, itu namanya triase. Di depan tuh kami ada triase, kita pilah, ada merah, kuning, hijau, hitam. Ya kalau hitam tuh meninggal, dan nggak ada yang protes kalau hitam memang. Tapi merah itu yang kami tangani terlebih dahulu gitu. Tapi tetap semua kami tangani, cuman yang merah yang lebih cepat ya, triase merah itu di BPJS. Nah kalau di poliklinik kalau BPJS tentu ada aturan sendiri ya, BPJS kan ada aturan sendiri. Kami semua dalam hal pelayanan itu sama. Hanya yang membedakan adalah ada memang kami kasih jalur yang lebih fast track. Itu ada tentu ya, untuk memang orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu. Kami memiliki poliklinik super eksekutif. Super eksekutif ini layanan duduk manis. Ada di rumah sakit? Ada. Jadi pasien cukup datang ke lounge, kemudian dokternya datang ke situ, perawatnya, kemudian juga laboratoriumnya, diambil darah di situ tempat ya, hasilnya juga diberikan di situ dan obatnya pun datang ke lounge tersebut, sampai kasirnya pun datang, sehingga dia tidak perlu ngantri di mana-mana warawiri, cukup duduk manis di lounge, kemudian setelah mendapatkan obat baru pulang. Gitu. Luar biasa. Nah itu kalau ibaratnya kereta, kami kasih kereta yang lebih cepat. Ya betul. Tapi ini saya rasa wajar saja, karena sebenarnya masyarakat kalau untuk masalah kesehatan ini kan sudah jadi kebutuhan, kebutuhan kita gitu ya. Saya rasa kalau hanya untuk membayar lebih mahal dalam tanda kutip untuk pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi, why not gitu. Ya kan, apalagi untuk orang-orang yang mungkin tidak punya waktu banyak gitu. Saya rasa ini pelayanan-pelayanan yang juga harus disiapkan begitu. Nah, karena ternyata di Rumah Sakit Pertamina sudah hadir di situ, dan tentunya dilayani lebih satu tahap di atas yang lain gitu ya. Karena memang pelayanan juga berbeda. Ini termasuk pelayanan yang kelas atas begitulah gitu ya. Jadi kalau untuk BPJS sendiri kami berupaya ya untuk melayani cepat ya. Cepat yang membuat lambat kan karena memang populasi tentu BPJS lebih banyak gitu kan. Untuk sistem di farmasi pun, bila mana misalkan pasien tidak sempat untuk menunggu, kami punya standar antrian untuk obat jadi maupun obat racik itu. Obat racik 30 menit, obat jadi hanya sekitar 20 menit gitu. Nah kalau misalkan pasien
mau BPJS atau bukan, dia tidak berkenan untuk menunggu, boleh diantar nanti obatnya ke rumah. Oh, Gitu. Kami luar kerjasama biasa. kami sinergi dengan PT Pos untuk pengantaran obatnya. Tentunya ada Gitu. biaya tambahan untuk pengantar itu. Ya biaya tambahan tuh nggak besar, sedikit aja kok biaya tambahannya. Karena kan wilayah Tarakan kan Iya, ya iya. situ Situ-situ aja. aja begitu. Tapi luar biasa loh. Ini program sudah lama kah atau baru diluncurkan Pak Dir? Kerjasama dengan PT Pos baru. Kalau Baru. sebelumnya sudah pernah kami luncurkan, kami antar sendiri dari Oke. petugas kami rumah sakit. Cuma kan kita punya keterbatasan armada Keterbatasan, ya. betul. Jadi makanya kami kerjasama dengan PT Pos baru ini. Kemarin kami desain kerjasama, mungkin per hari ini bisa Good point. dilakukan. Wow, ini program-programnya sudah semakin menggelora ini, menonjok kayaknya nih. Program-program apa lagi yang kira-kira bisa kita ketahui Pak Dir dari Rumah Sakit Pertamina selain mungkin pengantaran obat dan lain sebagainya? Ada lagi kah Ya, program-program kami lain? saat ini sedang renovasi untuk melakukan penambahan jumlah tempat tidur. Oke. Di lantai mezzanine itu kita ada penambahan sekitar 24 tempat tidur ya. Nah, kami ada khususkan kamar yang beberapa kamar untuk perawatan kasus narkoba. Baik. Oh, Jadi sudah ada di nanti, jadi rehabilitasi medis untuk narkoba kami sudah kerjasama dengan BNN Provinsi Kaltara, juga dengan Balai Rehabilitasi yang ada di Samarinda, kita sudah kerjasama. Jadi kemarin sudah mendapatkan kunjungan dan tempat tersebut layak untuk dijadikan untuk perawatan kasus-kasus narkoba. Wow, Itu luar biasa. penilaian baru kami setelah nanti kami selesai pembangunan ini sudah 95% ini pembangunannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa launching Fasilitasnya sudah semakin lengkap ya. Ya. Artinya bertahap, progres, terus ditambah apa yang belum, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat begitu. Ya. Coba untuk disiapkan oleh Ya, Rumah Sakit sama tambah Pertamina. satu lagi hemodialisa ya. Oke. Karena antrian untuk orang cuci darah itu Cuci saat darah. ini cukup lumayan banyak ya di RSUD. Jadi kami nanti membuka pelayanan untuk cuci darah sehingga bisa mengurai antrian yang panjang tentunya di rumah sakit umum. Baik. Kami bantu di Pertamina. Luar biasa. Jadi fasilitas sudah berusaha untuk di tahap mumpuni begitu ya. Iya. Tapi namanya berprogres itu artinya kan kita melihat juga bagaimana kebutuhan pasien, kebutuhan masyarakat begitu Yes. untuk bisa disiapkan. Tentunya juga butuh perencanaan yang matang begitu ya. Ya. Terus bertambah nanti program-program lain. Bagaimana dengan SDM dokter sendiri ya? Kita sudah punya apa saja di Rumah Sakit Pertamina? Alhamdulillah spesialis kami lengkap ya. Lengkap. Ya, jadi kami juga memiliki 5 spesialis yang home doctor ya, home doctor, kemudian ditambah 45 spesialis lainnya. Dan kita punya subspesialis juga. Semuanya domisili di Tarakan ya Pak ya? Domisili Bukan Tarakan. dokter terbang ya? Enggak. Berarti cepat Ya. berarti ya. Oke. Ya, jadi kita punya juga subspesialis gastroenterohepatologi. Kita ada alat endoskopi. Jadi misalkan pasien yang butuh endoskopi ya cukup di kita aja. Endoskopi misalkan ada masalah dengan gastrointestinal, GI tract problem ya, pencernaan, itu bisa endoskopi maupun anoskopi. Gitu. Bahkan bisa melakukan langsung tindakan seandainya ada ditemukan sesuatu di dalam saluran pencernaannya, nanti langsung bisa ditindak. Wow, belum lagi lab dan lain sebagainya semuanya Nah, kami juga punya minimal invasive surgery. Oke. Jadi nggak perlu bedah besar-besar, Hmm. cukup lubang kecil. Bahkan kami juga bisa single port ya. Tadi kan bisa 3 port. Ya, Ini ya. single cuma satu lubang saja, tapi bisa melakukan tindakan untuk pengangkatan batu empedu kan, Ya, ya. usus buntu gitu. Nah, itu kami memiliki dokter yang bisa menggunakan alat tersebut, ya dokter bedah, dokter kebidanan, Iya, iya. itu bisa menggunakan alat tersebut. Wow, ini wow terus dari tadi nih Pak. So apalagi yang ditunggu kita ya, jadi promosi saya. Tapi yang jelas memang Rumah Sakit Pertamina Tarakan tentunya milik sebuah BUMN yang memang bonafit begitu ya. Artinya rumah sakitnya juga bonafit dan ini artinya juga ditunjukkan dengan berbagai fasilitas yang disiapkan untuk masyarakat untuk pelayanan kesehatan, mulai dari yang terkecil sampai yang paling gawat begitu atau yang paling canggih sekalipun begitu sudah hadir. Kemudian semua spesialis ada begitu ya. Tidak ada bukan dokter terbang yang artinya kita harus menunggu dulu beberapa saat atau beberapa hari gitu ya untuk diterbangkan dari kota besar gitu, tapi semuanya siap dan Siap.
Artinya para dokter ini juga tentunya juga harus difasilitasi dong, Pak Dir. Betul. Apakah mereka juga dapat pelayanan yang layak dari manajemen Rumah Sakit Pertamina? Ya, tentu. Kami home doctor Supaya betah nih dok, maksudnya ya kan, kalau dokter spesialis itu saya rasa jadi rebutan gitu ya. Artinya sana sini tentunya butuh dokter spesialis, apalagi yang jarang-jarang itu kan banyak tuh spesialis yang jarang sekali ada di Indonesia begitu. Ya, Nah ini Rumah Sakit Pertamina punya lengkap, artinya mereka harus dibuat betah, dibuat nyaman begitu kan, begitu Pak. betul. Gimana? Ya, tentu kami mau menyiapkan fasilitas ya untuk dokter spesialis yang memang dari luar, yang bisa kami siapkan rumah, kendaraan operasional juga, kendaraan dinas, sama ya tentunya juga dengan kendaraan yang sesuai dengan keahliannya. Seperti itu. Luar biasa. Anak-anakku di luar sana, mungkin kalian sekarang sedang bersekolah, sekolah yang pintar, jadi dokter, cari Rumah Sakit Pertamina. Karena semuanya sudah disiapkan dengan baik begitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bercita-cita pengen jadi dokter, semuanya bisa melayani. Tapi yang paling penting adalah melayani dengan hati, karena memang dokter itu bukan sekedar profesi, tapi bagaimana panggilan dari dalam hatinya untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Itu yang paling penting, Pak Adir. Ya. Jadi ini harus betul-betul jadi concern anak-anak di luar sana, sekolah yang pintar, bisa kuliah di kedokteran, kemudian jadi dokter spesialis, nanti cari rumah sakit bonafit seperti Rumah Sakit Pertamina. Gitu. Masih ada lowongan Rumah Sakit Pertamina? Masih. Tukang sapu-sapu atau bikin teh mungkin? Siapa tahu nanti disiapkan juga rumah gitu, kemudian nanti disiapkan juga transportasinya gitu-gitu. Tapi yang jelas memang semua ini disiapkan untuk seluruh masyarakat Kaltara, begitu. Sasarannya memang di Kaltara, ya. Tapi di luar Kaltara, apakah pernah ada pasien-pasien yang dari luar Kaltara datang ke Rumah Sakit Pertamina? Alhamdulillah ada ya. Kami memiliki pasien-pasien ekspatriat. Gitu. Beberapa kali kami mendapatkan kunjungan benchmark dari Tawau. Di Tawau itu ada 2 rumah sakit, KMI dengan KPG. KPG juga yang Kinabalu juga ke kita. Terakhir TSMC Tawau Specialist Medical Center, bahkan CEO-nya yang berkunjung dan ingin bekerjasama dengan kita. Ada satu dokter spesialis yang mereka miliki bahkan ingin berpraktek di Rumah Sakit Pertamina. Ditarakan. Ya, nah itu sedang kami coba ajukan karena kalau dokter asing itu kan harus izin Kementerian Kesehatan. Betul. Ya. Dan melalui prosedur yang nggak mudah tentunya, karena netralisasi karena kita kan bukan kawasan ekonomi khusus. Betul. Beda kalau kawasan ekonomi khusus itu mudah untuk mendatangkan dokter luar, dokter asing gitu. Tapi kalau ini karena bukan ya, jadi kita harus mengajukan dulu, kemudian juga ini nanti kita ada program merujuk sekaligus medical tourism. Gitu, medical tourism. Jadi karena kan juga sudah banyak ya menangani pasien para ekspatriat. Nah mereka itu ya rata-rata yang paling banyak memang China, Malaysia ya, sama beberapa negara lain ya tentu yang ada di wilayah Kaltara yang bekerja di Kaltara. Di Kaltara. Gitu. Pada tahu nggak apa alasannya itu dokter asing mau berpraktek di Rumah Sakit Pertamina? Kenapa mereka mau berdinas di Rumah Sakit Pertamina? Apa alasannya? Mereka excited waktu datang itu kita memiliki dokter spesialis yang cukup banyak, itu satu, dan peralatan kita juga ya lumayan cukup mumpuni, peralatan yang kita miliki juga gitu. Sedangkan di Malaysia sendiri dokter spesialis paling hanya 10 sampai 15, paling banyak 15 paling banyak. Ya, paling banyak. Sementara Rumah Sakit Pertamina punya 50 totalnya, 70 dengan dokter umum dan dokter gigi. Gitu. Makanya kami agak sulit mengatur slot untuk praktek. Karena kan kita hanya memiliki kamar-kamar, ada 17 kamar lah ya. Jadi kadang-kadang mungkin dokternya, aku deh, kamu aja nanti gantian, aku dulu gitu. Kali gitu ya, kita atur, gitu ya. Makanya supaya nggak rebutan, kita atur jamnya. Oke, luar biasa Pak. Betul-betul berarti ternyata memang ada dokter-dokter asing yang juga melihat bagaimana geliat Rumah Sakit Pertamina Tarakan khususnya begitu, yang luar biasa. Di samping fasilitas yang cukup lengkap, kemudian juga SDM-nya juga cukup mumpuni dan lain sebagainya.
Dan saya yakin pastinya dia melihat itu begitu ya, and then bisa jadi portofolio yang luar biasa begitu Pak, karena bisa berdinas di rumah sakit yang betul-betul luar biasa gitu. Jadi akhirnya mereka memilih untuk bisa berdinas, tapi tidak segampang itu. Karena perizinan untuk Kementerian Kesehatan juga mungkin butuh waktu yang cukup panjang begitu, dan tidak sembarangan juga kita memasukkan ada apa namanya pelayan kesehatan dari luar begitu Pak. Oke, Pak Dir, tadi Pak Dir juga sempat bilang bahwa bagaimanapun baiknya sebuah institusi gitu ya, dalam hal ini Rumah Sakit Pertamina gitu ya, kadang-kadang juga mendapatkan komplain gitu ya, karena sekali lagi kita tidak bisa memuaskan siapapun, semua orang gitu. Pasti saja ada celah di mana ada komplain dan lain sebagainya. Apa komplain yang mungkin terbanyak yang pernah didapatkan? Tentang apa? Biasanya waktu tunggu ya dokter spesialis yang komplain, karena memang kadang-kala dokter spesialis tersebut masih ada tindakan operasi. Gitu. Tapi memang kalau kita menginformasikan lebih awal kepada pasien sih, alhamdulillah sih pasien terima. Gitu. Komplain itu kan terjadi karena di luar ekspektasinya pasien ya. Mungkin karena keterbatasan waktu pasien juga, dia nggak berkenan untuk menunggu lama ya komplain jadinya. Gitu. Tapi kami berusaha banget untuk ya tentunya kita minta maaf ya terhadap ketidaknyamanan yang terjadi, dan selalu terus kami lakukan perbaikan-perbaikan, continuous improvement terhadap kecepatan layanan gitu, karena prinsip masyarakat kita itu sebenarnya 3, bagaimana dia mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah aksesnya, dan murah. Betul. Iya kan? Betul, saya sepakat dengan itu. Betul. Gitu. Nah, kita pegang 3 prinsip ini aja, ya kita bisa, mau pasien dari manapun pasti akan datang ke kita. Gitu. Meskipun dia udah komplain berapa kali, pasti juga tetap kembali karena mungkin melihat kayaknya di sini deh paling baik gitu kan, paling bagus pelayanannya di sini gitu, akhirnya kembali gitu. Tapi tetap itu di masukan-masukan atau komplain itu tadi tetap direspon pihak manajemen rumah sakit untuk jadi masukan yang baik begitu, and then untuk meningkatkan lagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat begitu. Nah, kami memberikan reward and konsekuensi juga pada seluruh perwira ya. Perwira, bila mendapatkan komplain dari pasien karena jutek, udah mohon maaf ya, udah jelek, jutek, boketek. Wah, ini bahaya. Ini nih yang jadi musuh bersama nih. Ya, betul. Jadi pokoknya saya minta, saya sepakat, mereka tidak boleh bau ketek di depan. Ya, meskipun di pelayanan tetap harus tercium bau harum. Yang kedua, tidak boleh menampakkan raut wajah yang jutek. Betul. Gitu. Ya, kita senyum aja sebenarnya menjadi obat bagi pasien. Iya benar. Jadi tenang kan? Iya, tenang. Bahkan dengan kita senyum dan memberikan pelayanan yang terbaik, kadang-kala obat itu hanya sekian persen. Iya, benar. Ternyata sembuh dengan sendirinya, ya kan? Iya, betul. Gitu. Bahkan karena sugestinya pasien tersebut, akhirnya pasien itu ada mungkin loyal terhadap dokter A atau perawat A atau perawat saya maunya yang itu gitu. Iya. Akhirnya kan karena dia udah nyaman, udah dapat ininya lah kalau dibilang kayak bestie jadinya Jadi kan ada itu yang memang harus kita bentuk sih. Ada chemistry lah ada yang terbentuk gitu. Betul. Oke. Seperti itu. Segitu ya Pak Dir? Iya. Memang ya harus kita datangin. Makanya kami melakukan kegiatan rutin itu namanya visit besar. Visit besar itu manajemen rumah sakit, direktur ya bersama jajarannya semua, kita berkunjung ke layanan rawat inap pasien. Kita mendapatkan masukan langsung dari pasiennya. Langsung ditanya apa mungkin yang menjadi kendala gitu. Kendala atau itu rutin Pak Dir dilakukan? Iya, rutin kita lakukan gitu. Bahkan teman-teman leader ya, teman-teman leader perawat, kemudian juga layanan medis juga melakukan hal seperti itu. Wow. Ya karena
kita perubahan yang kita lakukan ya harus kita ambil dari pengalaman pasien kan, Iya, pengalaman betul, pasien betul. berobat segala macam. Ya kita juga harus dapat masukan juga dari pasien sehingga kita bisa meningkatkan layanan kita. Betul. Dan sekali lagi yang dilayani kan nggak 1-2 orang ya Pak Dir ya. Betul. Banyak orang dengan dimensi berpikirnya macam-macam, wataknya bermacam-macam gitu. Udah dilayani sebaik-baik. Kok gini sih pelayanannya gitu kan, ada aja gitu kan yang kadang-kadang, tapi ya sebagai pelayan ya, artinya ya memang kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kita nggak boleh baper. Kita kan sama-sama nih Pak Dir, karena juga di media juga sebenarnya pelayan untuk masyarakat begitu. Kadang-kadang juga timbul komplain dan lain sebagainya begitu. Tapi bagaimana kita mensikapi itu dengan bijak, kemudian meningkatkan pelayanan itu supaya tidak ada lagi celah untuk hal yang sama begitu. Ini yang harus jadi di underline begitu Pak Dir. Baik Pak Dir, ini juga saya sempat baca di ada artikel begitu di media sosial yang bilang bahwa tidak semua pasien yang di IGD itu bisa diterima, artinya dilayani. Apakah itu betul? Enggak, semua pasien yang masuk Harusnya harus begitu, dilayani. harusnya begitu. Harus dilayani. Mungkin yang dimaksud adalah jaminan BPJS kali ya. Gitu. Tapi apapun penyakitnya, apapun penyakitnya masuk ke harusnya BPJS, dilayani. Tidak boleh ditolak ya? Enggak pernah kita tolak. Kalau sampai ditolak, hubungin saya. Saat itu juga saya. Tapi Pak Dir pernah dengar nggak ini tentang hal itu? Saya pernah dengar itu permasalahan BPJS saja. Hanya permasalahan BPJS ya. Tapi siapapun yang datang dengan keluhan penyakit dia akan dilayani begitu. Saya sempat dengar kalau penyakitnya nggak gawat-gawat amat disuruh balik gitu. Katanya begitu. Benar nggak itu Pak Dir? Tetap kita layani dulu, kemudian kita berikan KIE ya, kita berikan edukasi juga kepada pasien bahwa dengan kasus yang dia derita saat ini memang tidak masuk kategori gawat darurat sesuai dengan BPJS. Itu kita tetap edukasi. Tetap diedukasi ya. Apakah juga tetap dapat pelayanan kesehatan? Tetap dapat kita layani kok, kita layani. Baik. Mudah-mudahan nanti tercerahkan ya pemirsa di luar sana, di rumah yang menyaksikan siaran ini bahwa sekali lagi kalau ke Rumah Sakit Pertamina Tarakan apapun penyakit Anda, keluhan Anda pasti akan dilayani tanpa babi bu, tanpa tati itu, tanpa pokoknya yang lain-lain gitu ya. Kalau kita dilayani boleh hubungi nomor saya. Boleh hubungi nomor. Wah, ini Pak Dir ini open minded banget ya orangnya ya. Tapi ini demi kemaslahatan bersama ya Pak Dir ya. Bukan apa pencitraan, apa segala macam, tapi memang apalagi dunia pelayanan kesehatan ini kan luar biasa ya, karena sekali lagi ekspektasi orang itu macam-macam dan tinggi gitu. Jadi memang harus dilayani sebaik-baiknya ya dengan kemampuan tentunya kan, karena setiap orang juga tentu punya batas begitu. Jadi nggak semuanya harus yang high class begitu. Meskipun ada tuh pelayanan yang high class ada ya. Pak Dir, untuk semakin memperlancar begitu melayani masyarakat dengan baik begitu. Kan kita kan sudah semakin canggih nih teknologi. Apakah juga Rumah Sakit Pertamina menyiapkan aplikasi-aplikasi khusus di Rumah Sakit Pertamina seperti mungkin mendaftar mau ke dokter spesialis mana gitu. Mereka bisa mungkin konsultasi dengan teknologi begitu. Adakah di Rumah Sakit Pertamina Pak Dir? Tentu ada. Jadi kalau dari BPJS ini kan ada JKN Mobile tuh, yang memang mereka mau memanfaatkan layanan BPJS. Ada istilahnya JKN Mobile itu bisa dari JKN Mobile-nya memanfaatkan dari aplikasi itu untuk daftar. Kemudian kami di luar JKN Mobile juga ada sebenarnya. Nah itu bisa dilihat khusus punya Rumah Sakit Pertamina ya. Di IHC di IG IHC kami itu IHC Rumah Sakit Pertamina Tarakan mungkin bisa di follow. Di situ ada daftar lewat WA juga bisa gitu, ini nggak ada masalah. Terus kalau misalkan mau dilakukan layanan ke rumah atau home healthcare atau home care itu bisa banget. Jadi misalkan pasien yang memang nggak sempat ke rumah bisa kita lakukan kunjungan ke rumah, baik dokter atau perawat atau fisioterapi itu kita bisa lakukan di rumah. Bisa dipanggil ke rumah. Ini sudah kayak di negara-negara maju ya kayak gitu ya. Di kota-kota besar mungkin ada ya, tapi kita pola kita hospital without wall. Luar biasa. Jadi kita layanan ke rumah. Kita
bisa pakai ambulans, bisa pakai mobil operasional biasa. Nah, ini semakin menegakkan posisi dan eksistensi Rumah Sakit Pertamina ya. Artinya dalam segala situasi, dalam segala kondisi begitu, Rumah Sakit Pertamina siap melayani. Siap. Mau di 24 jam. 24 jam. 24/7. Wah, 24/7. Dan Bukan hanya ini McD doang yang bisa. betul. Oke, baik. Dan luar biasanya, mudah-mudahan ya masyarakat juga nanti setelah mungkin Anda menyaksikan tayangan ini, silahkan untuk berkomentar ya. Ada kolom komentar. Anda silahkan juga mungkin menuliskan testimoni. Nanti kami siap untuk meneruskan ke Rumah Sakit Pertamina begitu. Apapun itu, apakah juga termasuk mungkin keluhan dan komplain, silahkan untuk bisa disalurkan ya Pak Dir ya. Kami ada saluran khusus. Betul. Nah, atau juga langsung ke Rumah Sakit Pertamina juga bisa gitu, karena ada kanal khususnya begitu. Baik, Pak Dir, melihat bagaimana sekarang perkembangan rumah sakit ya yang luar biasa begitu, dan ini sudah dibuktikan oleh Rumah Sakit Pertamina. Dan ini tentunya juga bukan jadi hal yang akhirnya stop untuk berinovasi gitu. Inovasi karena kemajuan teknologi semakin hari semakin berkembang begitu. Apakah ada rencana program-program terbaru yang saat ini masih digagas begitu untuk kemudian progres untuk bisa dilakukan di Rumah Sakit Pertamina? Ya, program-program yang tadi sebagian saya sebutkan pelayanan untuk rehabilitasi medis narkoba ya. Ini juga satu gebrakan luar biasa juga saya rasa. Ya, dan alhamdulillah disambut baik Pak Kapolda juga Pak Dir Narkoba serta BNN tentu karena memang lokasi kita kan berbatasan dengan negara lain ya, dan itu potensi juga banyak kasus-kasus narkoba yang masuk. Sudah beroperasi kan? Belum, ini sedang kita siapkan. Sedang disiapkan ya. Karena kan baru 95% bangunannya, hampir rampung lah. Mudah-mudahan di akhir Agustus ini, awal September bisa running. Baik. Dan ini kan luar biasa, artinya berarti masyarakat sudah tidak harus lagi ke rumah sakit rehabilitasi yang ada di jauh. Jadi sekarang kita sudah siap di Tarakan ini, di Kaltara ini ada di Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Itu kalau untuk pelayanan di klinik rehabilitasi. Ya kalau klinik rehabilitasi kan di luar rumah sakit ya. Kita ada rawat jalannya, ada rawat inapnya. Di tempat itu ya berarti ya, di rumah sakit. Nah, itu SDM SDM saja yang disiapkan untuk bisa membantu mereka? Kita punya psikiatri, kita punya psikolog klinis, perawat kami juga ini saat ini sedang kita latih perawat kita di balai rehabilitasi di Samarinda. Karena berbeda ya, treatmentnya akan beda. Treatment pasien dengan orang sakit, kemudian dengan orang yang sakit dua kali gitu ya dalam tanda kutip begitu, akan berbeda treatment. Beda. Makanya nanti ruang rawatnya pun beda nanti. Ruang rawatnya juga akan dibedakan begitu. Ada berapa banyak SDM yang saat ini tengah dilatih? Kita baru kita latih ini 3 orang. 3 orang. Gitu. And then mereka sampai, kemudian nanti mungkin bisa menularkan ilmu yang didapat ya untuk bisa jadi pembelajaran bersama. Iya. Wow, ini kira-kira diprediksi kapan sudah mulai siap? Mereka dilatih 1 bulan, ini pas selesai pembangunan ini mereka selesai. Begitu sudah selesai kita launching, langsung kita buka layanan untuk rehabilitasi medis narkoba. Baik, Pak Dir, ini kalau mau cerita keunggulan Rumah Sakit Pertamina sudah gitu ya, sudah. Kalau yang belum percaya silahkan dibuktikan begitu ya. Yang mungkin belum pernah datang, belum pernah dilayani di Rumah Sakit Pertamina, silahkan mencoba sendiri gitu. Jadi kita nggak ngecap gitu ya, silahkan buktikan sendiri. Dan kalau memang tadi kebetulan ada hal-hal yang tidak mengenakan, mengganjal dalam hati, silahkan langsung disampaikan begitu. Pak Dir, Rumah Sakit Pertamina Tarakan juga saya tahu juga melakukan sinergi dengan begitu banyak, termasuk juga pemerintah daerah begitu, baik ini di tingkat gubernur dan juga tingkat di wali kota begitu. Apa yang diharapkan oleh para pemimpin ini di Kaltara ini terkait dengan keberadaan Rumah Sakit Pertamina, Pak Dir? Iya, tentu kami Rumah Sakit Pertamina ini bukan hanya khusus untuk pekerja Pertamina atau BUMN, termasuk orang umum juga. Kami melayani umum, bahkan memang BPJS kami layani, dan kami tidak ada pembatasan pembatasan
pasien BPJS. Jadi itu tergantung juga kalau misalkan di poliklinik memang kadang-kadang ada kuota memang Iya. yang diberikan oleh pihak BPJS gitu. Karena kami sudah ditetapkan satu pasien itu dilayani sekian menit, sehingga kalau misalkan jam praktek dokter sekian jam ya paling tidak maksimal sekian pasien, seperti itu sih. Kalau memang nanti seandainya kita perlu penambahan jam layanan untuk dokter spesialis, kita akan lakukan penambahan. Tentu untuk memfasilitasi yang pasien mungkin nggak dapat kuota pada saat betul. hari itu. Gitu. Itu yang kami sedang berusaha perjuangkan juga kepada pihak BPJS. Gitu. Ya tentu kami berharap dari pemerintah daerah juga mendukung bahwa berobat di kita itu tidak tidak serta-merta bahwa ini dijamin semua oleh BPJS. Iya, betul. Ternyata memang ada ketentuan yang memang kita juga bantu untuk mengedukasi juga akhirnya, bahkan ya bagi masyarakat yang ternyata belum membayar iuran, juga bahkan kami bantu untuk menginformasikan, kemudian juga ya mungkin berkoordinasi juga dengan pihak BPJS. BPJS. Oke. Bukan berarti ya kami tolak, enggak. Kami memang kami berikan waktu tuh, misalkan dalam 2 kali 24 jam boleh diurus dulu gitu, tapi tetap kami anggap sebagai jaminan BPJS. Iya, itu baru the truly server ya, pelayan yang benar-benar pelayan yang sesungguhnya ya begitu harusnya. Dan saya baru dengar juga bahwa tidak hanya fasilitas-fasilitas kesehatan, Rumah Sakit Pertamina juga bekerja sama dengan salah satu penyedia penganan. Ya kan, hadir juga di situ. Ini apa sebenarnya latar belakang dan alasannya, Pak Dir? Apakah ini memang disiapkan untuk para keluarga pasien yang mungkin suntuk gitu bisa mampir deh ke situ gitu sambil ngopi-ngopi atau gimana? Ceritain dulu, Pak Dir. Iya, jadi kami melihat pengunjung pasien itu juga apakah membutuhkan penganan ya, baik pengunjung maupun penunggu pasien. Gitu. Jadi kami membuat catering sehat, terus kita juga siapkan pertamak namanya. Di situ kami kita ada namanya healthy food. Healthy food itu produksi kami, kita bisa bikin snack sendiri, yang tentunya snack sehat ya. Kemudian juga catering makan siang untuk baik pasien maupun penunggu pasien. Penunggu pasien. Bahkan alhamdulillah sampai saat ini kami mendapatkan pesanan banyak dari beberapa karyawan di instansi lain. Iya, dari beberapa bank. Karena healthy food nih judulnya ya. Kalau healthy food bukan pihak kesehatan kan rasanya kan agak gimana gitu. Tapi karena tadi healthy food yang ngerjain juga orang rumah sakit gitu ya, akhirnya itu jadi nilai jual yang luar biasa loh, Pak Dir. Dan itu kami free ongkir. Free ongkir. Ya, mau berapapun yang dipesan free ongkir. Itu. Awalnya kami pernah cuma 1 kotak, tapi akhirnya sekarang udah 10 kotak. Iya. Gitu. Tapi tentu menunya juga menu-menu yang bukan menu-menu pasien sakit ya. Itu menu memang orang biasa. Maksudnya Pak Dir nih kalau menu orang sakit tuh yang nggak ada rasanya, yang mungkin hambar buat orang juga lain gitu kan. Tapi ternyata tidak seperti itu gitu. Healthy food di sini ya tetap healthy food yang lezat gitu, artinya bisa dinikmati. Untuk pasien pun kita berikan yang lezat loh, bukannya tanpa rasa. Jadi ini kan berawal waktu saya menjadi pasien. Saya tuh dulu di rumah sakit lain lah, ini kita bisa di rumah sakit lain. Kok makanannya hambar gitu kan. Kemudian kan kita udah orang sakit nih. Ditambah lagi makanannya hambar, penampakannya pucat, jadi kita juga nafsu makan. Kalau kita nggak makan, obat nggak akan optimal bekerja. Betul. Nah, dari situlah konsep saya minta berubah polanya, bahwa untuk pasien
tetap berikan rasa yang terbaik, saya bilang. Kecuali dia ada diet tertentu. Ya, Itu betul, lain betul. hal. Lain hal, beda Tapi kalau kasus. selama dia tidak ada diet tertentu, berikan seperti halnya orang sehat. Iya, iya. Ada rasa, kemudian taste-nya, penampakannya juga Iya, bagus, warnanya tidak bagus. pucat Iya, kan, iya, iya. dan lengkap. Saya Betul. minta, gitu. Ada buah, ada cemilan, Ada harus ada dessertnya, semua. ada dessertnya juga gitu Ya, gitu ya. harus Iya, ada iya, iya, dessert iya. juga. Dan ini juga Bahkan saya kalau perlu, saya bilang, kalau pasiennya suka sambal, bukan pasien ya, kalau pengunjung atau pendamping pasien suka sambal, kasih sambal. Bisa. Nah ini untuk apa ya? Kayaknya zaman-zaman yang kayak gitu udah kita tinggalkan deh ya, Iya. gitu ya. Artinya memang saya yakin dan percaya bahwa apa yang diolah di sana dalam bentuk makanan pastinya sudah dipertimbangkan dengan matang. Dan bahkan mungkin ada dokter gizinya di Iya. situ yang juga Iya. ikut terlibat begitu menghitung kalori dan lain sebagainya, ahli gizi gitu kami kan? terlibat. Karena ada apa namanya makanan diet tadi ya Pak ya. Iya. Dan ini mudah-mudahan semakin menancapkan kuku Rumah Sakit Pertamina begitu ya untuk bisa tetap eksis di Kaltara. Iya. Dan sudah akan ada ini penghargaan-penghargaan yang mungkin diterima Rumah Sakit Pertamina terkait dengan pelayanannya yang luar biasa ini. Mungkin ada? Alhamdulillah kalau dari segi Kementerian Lingkungan Hidup ya, kami mendapatkan proper biru. Gitu. Jadi jarang tuh rumah sakit mendapatkan proper ya. Iya, iya, iya. Lingkungan hidup baik lagi dari ya. kementerian maupun dari pemerintah daerah. Alhamdulillah kami dapat. Itu kalau penghargaan untuk pelayanan yang top gitu ada nggak itu penghargaannya? Saat ini belum ada. Di Indonesia kita ada nggak? Oh, di Indonesia ada. Ada rasanya ya. Ada. Karena ini juga untuk meningkatkan akreditasi bukan? Ya. Untuk pelayanan dan lain sebagainya begitu. Ya, kalau akreditasi kami udah di top level paripurna sebenarnya. Cuman kami harus pertahankan itu. Iya, ini Dan yang paling susah ini mempertahankan. Untuk meraih itu gampang ya Pak Dir ya. Dan untuk mempertahankan ini yang memang butuh kerjasama ya dan solidaritas berbagai pihak begitu. Yes. Soliditas berbagai pihak ini yang memang agak sulit untuk bisa. Tapi memang sebagai leader itu memang resikonya bagaimana kita bisa mengerti satu sama lain begitu dan bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut kepada para perwira-perwira di Rumah Sakit Pertamina Tarakan. Yes. Luar biasa. Ini sebetulnya dari tadi kalau nggak wow luar biasa, oke banget gitu ya. Kayaknya belum ada yang nyantol gitu. Apa yang kira-kira bisa saya kritisi begitu dari pelayanan karena sekali lagi saya sudah mengalami sendiri apa yang sudah terjadi kemarin sama ibu saya dan top. Mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan Rumah Sakit Pertamina tentunya dan mudah-mudahan ini juga akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa juga dari mungkin Menteri Kesehatan begitu bisa berkunjung begitu melihat bagaimana kesiapan Rumah Sakit Pertamina dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pak Dir, terakhir mungkin Pak Dir bisa menyampaikan statement untuk seluruh masyarakat Kaltara. Silahkan berpromosi juga terkait dengan Rumah Sakit Pertamina. Apa yang ingin Anda sampaikan juga tentang bagaimana Rumah Sakit Pertamina selama ini melayani masyarakat? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi bagi masyarakat Kaltara, khususnya Tarakan, jangan ragu untuk berobat ke Rumah Sakit Pertamina. Kami insya Allah akan memberikan layanan yang terbaik tentunya. Bila mana ada hal yang memang perlu diperbaiki, kami sangat menerima kritik maupun saran dari Bapak Ibu dari seluruh masyarakat Kaltara. Gitu. Karena prinsip kami akan terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan dengan continuous improvement ya. Seluruh pasien yang berobat tentu kami berusaha melayani dengan baik tanpa membeda-bedakan penjamin maupun statusnya. Gitu. Kami melayani juga BPJS, jadi tidak usah khawatir. Bapak Ibu silakan misalkan minta ke Vaskes Primera untuk dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina, silakan bicara dengan dokter yang merujuknya. Gitu. Kami siap melayani. Iya. Dan jangan lupa we care with We you. care and we cure. Luar biasa. Pak Dir, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Saya ikut bangga menjadi masyarakat Tarakan karena kita punya Rumah Sakit Pertamina.
Dan tentunya apa yang sudah disiapkan oleh Rumah Sakit Pertamina Tarakan itu semata-mata untuk kenyamanan seluruh masyarakat Kaltara, dan tentunya juga untuk menyembuhkan mereka dari berbagai macam penyakit, meskipun di awal kadang-kadang nggak perlu obat, sudah sembuh sendiri karena pelayanan yang begitu baik tadi seperti yang dikatakan Pak Dir. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dicapai bisa tetap dipertahankan, Pak Dir. Kemudian juga inovasi-inovasi. Saya yakin sekali banyak teman-teman di sana perwira-perwira yang punya banyak sekali inovasi yang bisa dilakukan, dan tentunya bisa saling berkoordinasi dengan pihak manajemen untuk bisa membuat fasilitas-fasilitas terbaru, program-program terbaru untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Kaltara. Salam buat teman-teman perwira di sana. Dan sekali lagi saya masih belum bisa lupa dengan apa yang sudah saya alami kemarin, dan mudah-mudahan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat kita di Kaltara. Amin. Terima kasih sekali lagi. Such an honor bisa menghadirkan Anda di sini, Pak Dir. Tetap sehat tentunya. Mudah-mudahan habis ini punya rumah sakit juga nanti. Amin. Terima kasih sekali lagi, Pak Dir. Terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, dan kita harus menutup ini, Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Anda telah bergabung bersama Podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.